Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destunenda Kalista Rasmi dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret tahun 2020. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai penyuluh pertanian di sawah Desa Ngadiluih, Malese. Oke, sekarang saya bersama dengan Bapak Ratmo selaku petani padi di sawah Ngadiluih. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Boleh tahu permasalahan apa yang ada di sawah Bapak? Saat ini sih banyak hama tikus ya, Mbak. Jadi loh, ini sawah saya ini kayak gini loh. Ini banyak yang dimakan tikus ya. Mbak punya solusi mungkin bantu petani gitu, ada nggak, Mbak? Oh ya, saya dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret mau memberikan penyuluhan mengenai penanganan mengenai hama tikus. Ini ada brosur yang bisa Bapak baca. Kemudian saya akan menerangkan tikus sawah sendiri itu mempunyai kemampuan reproduksi yang tinggi ya, Pak. Perkembangannya itu hanya terjadi pada saat tanaman padi itu berkembang biak pada stadia padi generatif, primodia hingga panen. Ya, seperti ini ya, berarti ini baru pada perkembangan generatif ya. Kemudian sebaiknya Bapak juga melakukan pemantauan di lapangan dengan cara pengamatan langsung yang dilakukan saat puncak aktivitas tikus sawah, yaitu saat petang jam 5 hingga jam 7 malam atau saat fajar jam 3 sampai jam 4 ya, Pak. Ya. Kemudian di sini saya akan merekomendasikan beberapa tindakan untuk pengendalian tikus. Yang pertama itu ada sanitasi habitat sumber populasi tikus sendiri, kemudian ada pengumpanan beracun, kropiokan massal, pemasangan LTBS dan pasang TBS. Teknologi TBS ini juga dilakukan penekanan pada aspek teknis penangkapan, perangkap, pagar plastik, bubu perangkap, dan penerapan di tingkat petani pada skala luas. Kemudian ada beberapa komponen TBS, yaitu tanaman perangkap itu sebagai umpan penarik ya, yang merupakan petak lahan berukuran minimal 25 meter kali 25 meter yang ditanami padi 3 minggu lebih awal dahulu daripada penanaman padi di sekitarnya. Kemudian penanaman awal ini bertujuan agar berfungsi optimal menarik tikus di lingkungan sekitarnya. Yang kedua komponennya itu ada pagar plastik. Nah, pagar plastik ini berupa plastik bening yang dipasang setinggi 60 sampai 70 cm mengelilingi tanaman perangkat. Bagian bawah pagarnya harus selalu terendam air dan usahakan dekat parit. Jadi selalu terisi air agar plastik tidak dilubangi oleh tikus. Kemudian dalam pemasangannya diperlukan tali rafia untuk menghuburkan tiap ajir bambu. Nah, untuk terpalnya sendiri itu dipotong setinggi 65 cm dan dijahit ujung atas dan bawahnya. Setiap selang 1 meter itu dibuatkan tempat khusus untuk ajir bambu. Ketika dipasang nanti, ajirnya dimasukkan ke dalam jalur tersebut, kemudian rentang dan tancapkan ke tanah. Kemudian ini yang komponen paling utama sih, ada bubu perangkap yang dibuat dari ram kawat berbentuk kotak berukuran 40 x 20 x 20 dilengkapi dengan corong masuk tikus di depan dan di belakang untuk mengeluarkan tikus yang tertangkap. Kemudian bubu ini tuh dipasang pada setiap pagar dengan jarak perangkap 20 meter. Kemudian bagaimana sih mekanisme kerja TBS? Nah, prinsip kerja TBS itu menarik tikus dari lingkungan sekitarnya sejak awal musim tanam sehingga populasi tikus dapat ditekan. Usahakan berada di dekat sumber air sehingga lebih mudah dalam mengakses sumber air tersebut dan memudahkan dalam pemeliharaan dan menunjang keefektivitasannya di lapangan. Nah, selanjutnya itu pemasangan TBS itu seperti ini ya, Pak. Dapat dilihat ada pemantang luar, pemantang dalam, kemudian ini penempatan bubu perangkap, pagar plastiknya, dan parit saluran air. Kemudian bagaimana sih pemeliharaan TBS setelah dipasang itu? Nah, TBS itu perlu diperiksa setiap pagi. Tikus yang tertangkap itu ditenggelamkan dalam air kurang lebih 10 menit bersama bubu perangkapnya, seperti menangkap tikus seperti biasanya. Kemudian setelah direndam itu segera cuci bubu perangkapnya. Jika ditemukan tikus atau hewan lain yang mati,
di dalamnya. Supaya apa? Supaya tikus yang datang belakangan itu tetap mau masuk ke dalam perangkapnya itu. Kemudian selalu periksa pagar plastik yang dipasang, apabila berlubang segera diperbaiki. Kemudian juga parit juga harus selalu terisi dengan air, sehingga bahwa pagar plastik selalu terendam agar tikus itu tidak mau melubangi pagar plastik tersebut. Dan yang paling penting sih, bersihkan gulma di parit, karena tikus mampu memanjat untuk jalan masuk ke dalam petak TBS. Di sini sih ada beberapa ragam TBS. Yang pertama itu ada TBS standar atau tanam awal, yang kedua ada TBS perlindungan penuh, ada TBS persemaian, dan TBS tanam akhir. Nah, TBS standar itu ditanam 3 minggu lebih awal daripada pertanaman petani di sekitarnya. Ini sih yang paling biasanya digunakan oleh petani-petani dan paling direkomendasikan. Kemudian TBS ini tidak akan berhasil jika petani melakukan beberapa kesalahan, seperti lokasi penempatan TBS yang kurang tepat, yang tidak diletakkan di dekat habitat tikus atau di daerah irigasi. Kemudian ukuran petak tanaman yang terlalu kecil, kurang dari 25 meter kali 25 meter. Dan tanaman perangkap ditanam bersamaan dengan waktu tanam, sehingga tikus akan menyerang keduanya ya. Tanaman perangkap juga tidak dirawat karena dianggap sengaja dikorbankan untuk tikus. Walaupun tidak digunakan, tetap harus dirawat agar tikus tetap tertarik ke tanaman perangkapnya itu. Kemudian pemasangan plastik pagar kurang tepat, misalnya penggunaan tali tanpa penggunaan tali, sehingga kurang kuat dan pagar plastik bisa dibobol oleh tikus. Yang kemudian sih, nggak ada parit kecil sehingga pagar plastik tidak terendam oleh air. Parit ditanami padi atau gulma dibiarkan tumbuh di parit tersebut, dan kerusakan pagar plastik itu dibiarkan saja tanpa pemasangan bubu juga. Kemudian bubu perangkap itu tidak boleh dipasang setelah pagar plastik dilubangi tikus, karena akan mengurangi keefektivitasannya. Kemudian tikus dan hewan lain yang mati di dalam perangkap tidak segera dikeluarkan. Karena apa? Karena tikus yang datang ke belakangan itu juga tidak akan mau masuk ke dalam perangkapnya. Itu sih Pak, sedikit masukan dari saya itu. Ya, terima kasih Mbak.